Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas materi structure and written expressions untuk TOEFL, dan kita akan melanjutkan sekarang skill 18 ya. Oke, jadi yaitu base form verbs after modals. Oke. Like whenever you see a modal such as will, okay, would, kemudian ada shall, should, can, could, may, kemudian ada might or must, you should be sure that the verb that follows it is in its base form. Nah, jadi will dan seterusnya sampai dengan must ini disebut dengan modal. Ya. Nah, jadi setelah kata modal ini, maka bentuk kata kerjanya harus dalam bentuk base form. Base ini maksudnya bentuk dasar ya, tanpa ditambahin apapun, tanpa ada ing, tanpa ada ed, tanpa ada s juga. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. You must telling her the truth. Oke, kemudian ada the child may comes in now. Nah, jadi setelah must, jadi kita harus tahu dulu bahwa must ini adalah modal. Maka telling ini tidak boleh dalam bentuk ing. Ya, jadi harus dalam bentuk dasarnya. Jadi dibuang saja ing. Jadi yang benar adalah you must tell her the truth. Oke. Kemudian yang kedua ada the child may comes in now. Nah, kita harus tahu may ini adalah modal. Maka setelah modal, verb ini harus verb dasar tanpa ditambahin apapun. Nah, comes di sini ditambah s. Ya. Nah, maka di sini salah di sini ya, comes. Jadi s-nya harus dibuang. Yang benar adalah the child may come in now. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat rumus di sini seperti ini ya, verb forms after modals ya, ini modal. Nah, jadi kita harus ingat modal ini apa-apa saja, yaitu will, would, shall, should, can, could, may, might, or must ya. Nah, maka setelah modal ini verbnya harus dalam bentuk base form, verb dasar. Oke, baik. Sekarang coba kita lihat ke exercise 18. Each of the following sentences contains a verb form with a modal. Underline the verbs twice, then indicate if the sentence are correct or incorrect. Okay, number 1, you should try to respond politely. Okay, kita perlu lihat di sini should adalah modal. Maka try, verb setelahnya mesti bentuk dasar. Ya, maka nomor 1 ini sudah benar karena dia bentuk dasar. Maka di sini dibuat correct. Oke, kemudian kita lihat nomor 2, ada must. Nah, must ini adalah modal. Ya, setelah modal, verb harus verb dasar. Sedangkan di sini live-nya ada s. Nah, maka di sini dia adalah incorrect. Oke, baik. Nah, untuk soal berikutnya silakan dilihat ya. Atau kita coba lihat nomor 3 nih, 1 ya. I could sit on the beach for hours. Kita lihat ada nggak di sini modal. Oh, di sini ada could. Ya, could adalah modal. Kemudian verb setelah modal yang mana? Set. Ya, set ini adalah verb 2 dari sit. Nah, jadi di sini set ini kurang tepat. Harusnya dia verb 1. Ya, maka nomor 3 ini incorrect. Ya, oke, baik. Ini soal berikutnya silahkan diteruskan dengan melihat ya ada modal atau tidak. Ya, setelah ada modal, setelah modal itu mesti bentuk kata kerja yang dasar. Baik. Nah, ini ada juga exercise berikutnya, pengulangan skill 16 sampai dengan 18. Kemudian, ada yang bentuk seperti ini, bentuk melihat yang salahnya. Silakan dikerjakan ini. Nah sekarang kita coba masuk ke skill 19. Skill 19 yaitu
singular and plural nouns. Ya. Nah, ini membicarakan tentang kata benda bentuk singular dan bentuk plural, bentuk tunggal dan bentuk jamak. Okay, a problem that is common in the written expression section of the TOEFL test is a singular noun used where a plural noun is needed. Nah, jadi salah satu masalah yang ada dalam soal structure ya, itu adalah penggunaan bentuk singular dan plural yang tidak sesuai ya. Digunakan singular ketika yang dibutuhkan adalah plural ataupun sebaliknya ya. Oke, contohnya di sini. He just finished several books. Oke, di sini several itu artinya beberapa. Kalau sudah ada kata beberapa, berarti kan kata setelahnya itu bentuknya jamak, yaitu di sini book. Nah, sedangkan di sini book bentuk tunggal di sini. Ya, tandanya adalah tidak ada s. Ya, maka di sini several beberapa, book ini perlu bentuk jamak, yaitu dengan menambahkan s. Ya. Oke, kemudian ada she studied each chapters. Ada kata-kata each ya. Each ini artinya masing-masing. Kalau ada each itu berarti setelahnya dibutuhkan kata benda yang tunggal atau singular, bukan plural. Maka di sini di contoh kedua chapters ini tidak perlu ada s. Ya, yang benar adalah each chapter. Oke. Oke, nah kemudian the following chart lists the keywords that indicate to you whether a noun should be singular or plural. Oke, ini ada chartnya bisa kita lihat. Untuk yang singular, oke, singular itu apa tandanya? Oke, bisa jadi dia each ya, ada every, ada single, ada one, atau ada a. Oke, ya, ini berarti satu, sama seperti one. Atau nanti ada satu lagi an, ya. Oke, kemudian yang kedua ada plural. Nah, ini untuk menandakan jamak, ya. Bisa menggunakan both, ya, bisa two. Both artinya keduanya, ya, berarti ada dua lebih dari satu, ya. Two, dua, many artinya banyak, several beberapa, various juga bermacam, ya. Nah, jadi ini bisa menjadi keyword, ya, atau clue untuk kita tahu kata benda dalam bentuk apa yang diperlukan ya dalam sebuah kalimat. Jadi ketika ada kata-kata seperti ini kita bisa tahu, oh berarti setelah each harus tunggal. Nah, maka kita harus membuat bentuk setelahnya dalam bentuk tunggal. Baik. Kemudian kita coba masuk ke exercise 19 ya. Each of the following sentences contains at least one keyword to tell you if a noun should be singular or plural. Circle the keyword. Draw a rows to the nouns they describe. Oke, nah jadi di sini bisa kita lihat nomor 1, she talked to each people in the room. Ya, oke, kita tadi sudah tahu bahwa each itu adalah keyword untuk yang singular. Ya, nah each untuk singular. People ini kan artinya orang-orang ya, banyak. Nah, berarti ini tidak sesuai antara each dengan people. Ya, nah maka nomor 1 ini incorrect. Karena each itu untuk singular, sedangkan people dia plural, jadi tidak sesuai. Oke, berikutnya nomor 2. There is not a single bit of food in the refrigerator. Oke, a single. Nah, tadi kita tahu single ini adalah singular ya. Nah, kemudian ada lihat bit ya. Nah, ini juga dalam bentuk singular ya, tanpa ada s. Maka dia correct karena dia sudah sesuai. Baik, sekarang nomor 3 coba kita lihat ya, berarti clue-nya di sini you need 2 piece of identification to cash a check. Oke. Nah, 2 di sini berarti 2. Ya, kalau 2 itu berarti sudah masuk jamak. Maka kata setelahnya piece ini juga mesti harus bentuk jamak. Ya, jadi harusnya you need 2 pieces of identification ya. Nah, maka nomor 3 ini termasuk incorrect, tidak benar. Ya. Oke, baik. Nah, jadi itu untuk singular plural ini sebenarnya kelihatannya hal-hal kecil ya.
tetapi butuh kita betul-betul teliti untuk melihat ini. Ya, dan satu lagi yang harus kita ingat adalah ini keywords ya. Kita harus bisa menemukan keywords ya untuk tahu kata yang dibutuhkan itu singular atau plural. Ya, jadi jangan memperhatikan kata-kata yang ada di sini. Each, every, ya, both, to, dan seterusnya. Oke, baik. Untuk latihan ini silahkan dikerjakan ya, supaya bisa ingat dengan materi yang sudah kita bahas. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Kita membahas tadi skill 18 dan skill 19 ya. Kita review sedikit ya. Skill 18 ini berbicara tentang modal, bahwasanya setelah modal itu bentuknya harus base form of the verb, harus bentuk dasar dari kata kerja. Bentuk kata dasar ini maksudnya adalah tanpa ada ing, tanpa ada s, tanpa ed ya. Ed ini maksudnya bentuk kedua ya. Jadi dia harus bentuk yang pertama harus bentuk base, bentuk dasarnya. Oke. Di sini yang perlu kita ingat adalah modal itu apa-apa saja. Jadi kita harus ingat will, would, shall, should, can, could, may, might, dan must ini. Jadi ketika ketemu dengan kata-kata ini, oh ini modal. Berarti setelahnya itu harus bentuk kata dasar. Oke. Kemudian skill 19 yaitu singular and plural ya. Bahwa kita harus menempatkan singular ataupun plural sesuai dengan clue-nya ya. Nah, misalnya several, beberapa, maka kata setelah several itu harus plural, harus jamak. Maka several book di sini harus ditambahkan s ya. Kemudian juga each ya. Setelah kata-kata each ini harus tunggal, maka kita harus melihat ya, harus menyesuaikan kata benda setelahnya. Ya, jadi kemudian keyword ini yang paling penting ya, supaya kita bisa tahu apakah dia butuhnya singular atau butuhnya plural. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Harap dikerjakan latihan yang ada di masing-masing skill ini ya, supaya bisa lebih teringat dengan materinya. Baik, thank you very much for your attention and see you next time. Insyaallah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.